Film superhero adalah genre film yang berfokus pada karakter dengan kemampuan luar biasa, kekuatan khusus atau teknologi canggih yang digunakan untuk melawan kejahatan dan melindungi masyarakat. Genre ini menggabungkan elemen aksi, fantasi, dan fiksi ilmiah untuk menciptakan dunia yang penuh konflik moral antara kebaikan dan kejahatan. Dalam film superhero, tokoh utama biasanya digambarkan memiliki tanggung jawab besar atas kekuatan yang dimilikinya, sehingga cerita tidak hanya menyoroti pertarungan fisik, tetapi juga perjuangan batin dan nilai-nilai kemanusiaan. Ciri khas film superhero terletak pada pembangunan karakter yang kuat, narasi yang menggugah emosi, serta visual efek yang spektakuler. Dunia dalam film ini seringkali dibuat lebih besar dari kehidupan nyata, dengan skala ancaman yang melibatkan keselamatan kota, negara, bahkan seluruh planet. Unsur dramatik juga menjadi bagian penting, karena pahlawan sering dihadapkan pada dilema moral, pengorbanan pribadi, dan tanggung jawab sosial yang berat. Berikut adalah rekomendasi film superhero terbaru Part 1. Superman 2025. Film Superman tahun 2025, yang disutradarai oleh James Gunn, menandai era baru bagi semesta DC, sekaligus menjadi tonggak kebangkitan karakter ikonik yang sempat kehilangan arah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan David Corenswet sebagai Clark Kent dan Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, film ini menghadirkan perpaduan segar antara idealisme klasik dan pendekatan modern yang realistis. Cerita berfokus pada pergulatan identitas Clark Kent sebagai manusia dan simbol harapan bagi dunia yang semakin kehilangan arah moral. James Gunn berhasil menyeimbangkan sisi kemanusiaan Superman dengan kekuatan supernya, menciptakan karakter yang lebih membumi namun tetap heroik. Penonton diajak memahami makna menjadi pahlawan di tengah dunia yang kompleks dan penuh ambiguitas. Secara visual, film ini menampilkan sinematografi megah khas Gunn, dengan ton warna yang lebih cerah dibandingkan era Snyder. Penggunaan efek visual terasa organik dan mendukung narasi, bukan sekadar tontonan spektakuler. Musik pengiring garapan John Murphy memperkuat emosi dan semangat heroik di setiap adegan penting. Aksi dan drama berjalan beriringan, dengan ritme cerita yang stabil dan tidak berlebihan. Film ini tidak hanya menampilkan pertarungan epik, tetapi juga momen introspektif yang memperdalam karakter Superman. Hubungan antara Clark dan Lois dibangun dengan dialog yang kuat dan realistis, menambah kedalaman emosional pada keseluruhan kisah. The Fantastic Four 2025. Film The Fantastic Four tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Marvel Studios, karena menandai debut keluarga superhero legendaris itu ke dalam Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Matt Shakman, film ini menampilkan suasana yang berbeda dari versi-versi sebelumnya, yang lebih matang, atmosferik dan syarat nuansa retrofuturistik yang memadukan elemen sains, emosi serta filosofi tentang keluarga dan tanggung jawab. Naskahnya berfokus pada dinamika keempat karakter utama, yaitu Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm, yang dihadapkan pada konsekuensi besar dari penemuan ilmiah mereka. Alih-alih hanya mengandalkan aksi spektakuler, film ini menonjolkan sisi manusiawi para tokohnya, kecerdasan, kesetiaan, dan konflik batin antara kekuatan serta kemanusiaan. Pendekatan ini membuat The Fantastic Four terasa lebih relevan dan emosional. Secara visual, film ini menampilkan dunia yang memukau dengan desain futuristik yang penuh detail, ditopang efek visual yang halus dan imajinatif. Tone warna serta tata sinematografi memberikan kesan nostalgia tahun 1960-an namun tetap modern. Musik pengiringnya menambah bobot emosional di setiap adegan penting, menciptakan keseimbangan antara aksi dan drama. Spider-Man Beyond the Spider-Verse 2025. Spider-Man Beyond the Spider-Verse tahun 2025 merupakan film animasi superhero yang sangat dinantikan oleh para penggemar Marvel dan pecinta animasi di seluruh dunia. Film ini menjadi kelanjutan langsung dari Across the Spider-Verse dan berfungsi sebagai penutup dari trilogi Spider-Verse yang dimulai dengan Into the Spider-Verse pada tahun 2018. Cerita film ini berfokus pada kelanjutan perjuangan Miles Morales setelah peristiwa besar yang mengguncang multiverse di film sebelumnya. Dalam Beyond the Spider-Verse, Miles harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya untuk menentang Spider Society dan berusaha menyelamatkan ayahnya dari takdir tragis yang tampaknya sudah ditentukan.
Konflik batin Miles semakin dalam ketika ia harus memilih antara mengikuti takdir sebagai Spider-Man atau melawan sistem demi melindungi orang yang ia cintai. Film ini juga akan memperlihatkan hubungan yang lebih emosional antara Miles dan Gwen Stacy, yang turut berperan penting dalam membentuk keputusan akhir Miles terhadap takdirnya. Secara visual, film ini dijanjikan menjadi lompatan besar dalam teknologi animasi, dengan gaya artistik yang lebih beragam dari setiap universe yang dikunjungi. Setiap dimensi memiliki ciri visual unik, yang memperkuat atmosfer cerita, dan memperlihatkan kreativitas luar biasa dari tim produksi. Musik dan arahan visualnya tetap dikurasi dengan sangat hati-hati untuk menjaga energi khas dari seri sebelumnya. Venom: The Last Dance, 2025. Venom: The Last Dance tahun 2025 merupakan film ketiga sekaligus penutup dari trilogi Venom, yang dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock, jurnalis yang menjadi inang bagi makhluk simbiot luar angkasa bernama Venom. Film ini disutradarai oleh Kelly Marcel yang juga menulis naskahnya bersama Hardy, menjanjikan akhir yang lebih gelap, emosional, dan penuh aksi dibandingkan dua film sebelumnya. Cerita The Last Dance berfokus pada pelarian terakhir Eddie dan Venom, setelah mereka menjadi buronan internasional. Dunia kini mengetahui keberadaan simbiot, dan berbagai pihak, termasuk pemerintah, serta kelompok ilmuwan rahasia, berusaha menangkap mereka, demi memanfaatkan kekuatan Venom. Dalam pelarian ini, hubungan antara Eddie dan Venom diuji hingga batas terendah. Ketegangan batin, rasa bersalah dan pertentangan tujuan keduanya, menjadi inti dari konflik emosional film ini. Secara visual, Venom: The Last Dance menampilkan adegan pertarungan yang lebih brutal dan sinematik, dengan efek visual yang jauh lebih matang. Film ini juga memperluas mitologi simbiot, menghadirkan makhluk-makhluk baru dari planet asal Venom yang datang ke bumi, dengan tujuan menghancurkan segalanya. Tema besar film ini berputar pada pengorbanan, penerimaan diri, dan arti persahabatan yang tidak biasa antara manusia dan alien. Captain America: Brave New World. Captain America: Brave New World menjadi salah satu film paling dinantikan dalam fase terbaru Marvel Cinematic Universe. Film ini menandai era baru bagi sosok Captain America, kini diperankan oleh Sam Wilson, mantan Falcon, yang resmi mewarisi perisai legendaris dari Steve Rogers. Berbeda dari film-film sebelumnya, Brave New World akan menyoroti tema politik global, ketegangan moral, dan tantangan kepemimpinan di dunia yang semakin tidak stabil setelah era Avengers. Cerita berfokus pada Sam Wilson yang berusaha menegakkan keadilan tanpa kekuatan super serum, hanya dengan keberanian, kecerdikan, dan semangat kemanusiaan. Dunia yang ia hadapi kini penuh konflik ideologi, konspirasi militer, dan ancaman baru yang menguji batas moral seorang pahlawan. Film ini juga memperkenalkan kembali Thaddeus Thunderbolt Ross, yang kini menjadi Presiden Amerika Serikat, dan kehadirannya diyakini akan memicu dilema besar antara kekuasaan dan tanggung jawab. Salah satu kekuatan utama film ini adalah eksplorasi mendalam terhadap identitas dan makna simbol Captain America di dunia modern. Sam tidak hanya harus melawan musuh-musuh fisik, tetapi juga prasangka dan keraguan dari masyarakat yang belum siap menerima sosok Captain America baru. Nuansa politik dan intrik dalam film ini disebut-sebut lebih kuat dibanding film superhero Marvel sebelumnya, membawa atmosfer yang lebih serius dan realistis. Thunderbolts 2025. Thunderbolts tahun 2025 adalah salah satu film yang paling dinantikan dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU, karena membawa nuansa gelap dan realistis ke dunia para pahlawan dan anti-hero. Film ini berfokus pada sekelompok karakter yang bukanlah pahlawan sempurna, melainkan individu dengan masa lalu kelam yang dipaksa bekerja sama dalam misi berbahaya di bawah kendali pemerintah. Kisahnya menggali sisi moral abu-abu dunia Marvel, di mana keputusan yang diambil tidak selalu benar atau salah, tetapi lebih kepada apa yang dibutuhkan untuk bertahan. Berbeda dengan tim Avengers yang dikenal penuh idealisme, Thunderbolts hadir sebagai bayangan dari mereka, tim yang terdiri dari karakter-karakter seperti Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, dan US Agent. Dinamika antar anggota tim menjadi daya tarik utama, dengan ketegangan, saling curiga, dan konflik batin yang menciptakan atmosfer intens.
Film ini juga menunjukkan bagaimana trauma masa lalu memengaruhi tindakan mereka saat menghadapi ancaman global yang memerlukan kekuatan dan keberanian, meskipun tanpa motivasi heroik murni. Secara tone, Thunderbolts diperkirakan lebih gelap dan emosional dibanding film Marvel lainnya, menyoroti dilema moral, manipulasi politik serta pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang bisa disebut pahlawan. Penggarapannya diarahkan untuk memadukan aksi intens dengan drama karakter mendalam. Deadpool and Wolverine. Film Deadpool and Wolverine menjadi salah satu kolaborasi paling dinantikan dalam sejarah Marvel. Disutradarai oleh Shawn Levy, film ini berhasil menghadirkan kombinasi sempurna antara humor liar khas Deadpool dan kekuatan brutal Wolverine. Ryan Reynolds kembali memerankan Wade Wilson dengan segala kelucuannya yang tidak pernah gagal membuat penonton tertawa, sementara Hugh Jackman tampil garang dan emosional dalam peran legendarisnya sebagai Logan. Secara alur, film ini tidak hanya sekadar pertarungan dua ikon besar, tetapi juga eksplorasi menarik tentang identitas, penyesalan, dan tujuan hidup. Deadpool yang biasanya hanya peduli pada lelucon kini ditampilkan dengan sisi yang lebih emosional, terutama saat berinteraksi dengan Wolverine yang dingin dan serius. Hubungan keduanya menjadi pusat kekuatan cerita penuh ketegangan, sarkasme dan kehangatan yang tidak terduga. Dari sisi visual, film ini memanjakan mata dengan koreografi pertarungan yang memukau dan efek CGI yang sangat solid. Adegan aksinya terasa intens dan berdarah, namun tetap diselingi humor khas Deadpool yang membuat atmosfer film tetap ringan dan menghibur. Musik latar dan editing juga dibuat dengan ritme cepat, menjaga tempo film tetap dinamis dari awal hingga akhir. Yang membuat film ini istimewa adalah keberaniannya melanggar batas. Deadpool tetap meta, sering memecahkan dinding keempat, dan menyinggung dunia film superhero dengan gaya satir. Joker Folie à Deux. Joker Folie à Deux adalah kelanjutan dari kisah kelam Arthur Fleck, yang kali ini menggali lebih dalam sisi psikologis dan emosional dari sang karakter. Disutradarai kembali oleh Todd Phillips, film ini membawa pendekatan yang berbeda dibanding pendahulunya, yaitu lebih eksperimental dan berani, dengan sentuhan musikal yang tidak biasa untuk genre psikologis thriller. Kisahnya berfokus pada hubungan antara Arthur Fleck dan Harley Quinn, diperankan oleh Lady Gaga, yang menjadi pusat dinamika emosional film. Alih-alih sekadar menampilkan kekerasan atau kekacauan sosial, film ini menyoroti cinta yang lahir dari kegilaan, sebuah bentuk keterikatan yang sama sakitnya dengan trauma yang membentuk mereka. Melalui narasi yang penuh simbolisme, film ini menantang penonton untuk mempertanyakan batas antara cinta dan delusi. Secara visual, film ini memanjakan mata dengan sinematografi yang memukau. Warna, pencahayaan, dan desain produksinya memperkuat nuansa mimpi dan kehancuran mental Arthur. Musik dan elemen musikal yang dihadirkan bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi cara ekspresif untuk menyingkap isi batin dua karakter utama. Akting Joaquin Phoenix kembali luar biasa, menghadirkan performa yang intens dan tak terduga. Sementara, Lady Gaga memberi kedalaman emosional dan energi baru yang menyeimbangkan karakter Arthur dengan sempurna. Secara keseluruhan, Joker Folie à Deux bukan film yang mudah dicerna, ia lebih seperti perjalanan psikologis yang memaksa penonton masuk ke kepala orang gila yang mencari makna dan cinta di dunia yang rusak. Spawn 2025. Film Spawn tahun 2025 menandai kebangkitan kembali salah satu karakter antihero paling kelam dari dunia komik ke layar lebar. Disutradarai oleh Todd McFarlane sendiri, pencipta asli karakter ini, film ini menghadirkan suasana yang jauh lebih suram, brutal, dan bergaya noir dibanding adaptasi tahun 1997. Spawn bukan hanya film superhero biasa, melainkan kisah balas dendam supernatural dengan sentuhan horor psikologis yang kental. Ceritanya berpusat pada Al Simmons, seorang mantan agen rahasia yang dikhianati dan dibunuh, lalu kembali dari neraka sebagai prajurit kegelapan bernama Spawn. Film ini menggali sisi moral dan eksistensial karakter utamanya dengan intensitas tinggi, menyoroti konflik antara kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya dan kekuatan iblis yang menguasainya. Secara visual film ini luar biasa, sinematografinya memadukan bayangan pekat, efek kabut dan warna merah hitam dominan untuk menciptakan dunia yang terasa mengerikan namun memikat. Desain kostum dan efek praktikalnya juga sangat mendukung atmosfer gotik yang diusung, mempertegas perbedaan antara dunia manusia dan alam gaib. Penampilan para pemain menjadi daya tarik tersendiri.
Pemeran utama memberikan emosi yang mentah dan intens, membawa Spawn sebagai sosok tragis yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyedihkan. Iringan musik dan efek suara yang mencekam menambah kekuatan emosional di setiap adegan, membuat penonton larut dalam penderitaan dan amarah sang protagonis. Secara keseluruhan, Spawn adalah film superhero yang melampaui genrenya sendiri. Ia menghadirkan kombinasi sempurna antara kekerasan visual, drama moral, dan estetika gelap yang memukau. Hellboy: The Crooked Man. Hellboy: The Crooked Man menghadirkan arah baru bagi franchise Hellboy, dengan pendekatan yang lebih gelap, serius dan bernuansa horor klasik. Film ini disutradarai oleh Brian Taylor, dan dibintangi oleh Jack Casey sebagai Hellboy, menggantikan versi sebelumnya, yang diperankan oleh Ron Perlman dan David Harbour. Berbeda dari film-film Hellboy terdahulu yang cenderung bergaya aksi fantasi, film ini lebih menekankan elemen misteri dan atmosfer mencekam, mengambil latar pedesaan terpencil di Appalachia pada tahun 1950-an. Cerita berfokus pada Hellboy yang dikirim untuk membantu dua agen BPRD menyelidiki kasus kehadiran entitas jahat bernama The Crooked Man, sosok iblis yang memiliki ikatan dengan masa lalu kelam daerah tersebut. Jalan cerita yang diadaptasi langsung dari komik karya Mike Mignola ini terasa lebih intim dan perlahan, dengan penekanan pada nuansa rakyat, okultisme, serta konflik moral antara manusia dan kekuatan gelap. Secara visual, film ini menghadirkan ton yang suram, dengan pencahayaan natural, dan atmosfer kabut yang kental. Pendekatan sinematografi yang realistis memperkuat kesan bahwa kisah ini lebih mendekati film horor supernatural ketimbang film superhero. Efek praktikal digunakan secara efektif untuk menciptakan makhluk dan suasana menyeramkan tanpa berlebihan. Penampilan Jack Casey sebagai Hellboy cukup solid, menghadirkan sisi yang lebih tenang dan introspektif dari karakter setengah iblis tersebut. Sementara itu naskahnya tetap mempertahankan ciri khas humor gelap dan dialog filosofis khas Mignola. Secara keseluruhan, Hellboy: The Crooked Man adalah kebangkitan yang menjanjikan untuk seri ini. Dengan pendekatan horor yang atmosferik, fokus naratif yang kuat dan kesetiaan pada sumber aslinya, film ini terasa seperti kembalinya Hellboy ke akar sejatinya. Blade 2025. Film Blade tahun 2025 menjadi salah satu rilisan Marvel yang paling dinanti karena menghadirkan kembali sosok pemburu vampir legendaris dalam era baru Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Yann Demange dan dibintangi oleh Mahershala Ali, film ini menawarkan perpaduan antara aksi brutal, atmosfer gelap dan nuansa horor modern yang jarang ditemukan dalam film superhero masa kini. Dari segi visual, Blade menghadirkan sinematografi yang sangat kuat dengan ton gelap yang konsisten. Pencahayaan redup, efek darah yang realistis dan latar kota malam memberikan kesan dunia bawah yang misterius dan berbahaya. Musik latar juga terasa intens dan menegangkan, memperkuat kesan gotik yang menjadi ciri khas suara laba ini. Mahershala Ali tampil meyakinkan sebagai Blade karismatik, dingin namun penuh intensitas emosional. Ia membawa dimensi baru pada karakter pemburu vampir ini, menyeimbangkan sisi manusia dan iblis dalam dirinya, dengan ekspresi yang tajam dan dialog yang efisien. Cerita Blade kali ini lebih berfokus pada konflik batin dan eksistensial, bukan hanya pertarungan fisik. Elemen horor vampir dikemas dengan cara yang lebih psikologis, menghadirkan ketegangan yang tidak bergantung pada jump scare semata. Pacing film terjaga dengan baik, meskipun ada beberapa bagian dialog yang terasa lambat dan filosofis. Secara keseluruhan, Blade berhasil menghidupkan kembali karakter klasik dengan pendekatan yang lebih dewasa dan sinematik. Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman and the Lost Kingdom merupakan sequel dari film Aquaman tahun 2018 yang kembali disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Arthur Curry. Film ini melanjutkan kisah sang Raja Atlantis yang kini harus menghadapi ancaman baru yang lebih gelap dan mematikan. Ceritanya berfokus pada upaya Arthur menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat kebangkitan kerajaan kuno bernama The Lost Kingdom, dan kebencian lama yang kembali mengancam kedamaian lautan maupun daratan. Secara visual, film ini tetap memukau dengan penggunaan efek CGI yang sangat detail, menampilkan dunia bawah laut yang megah dan penuh warna. Adegan pertempuran terasa lebih intens dan sinematik, menegaskan gaya khas James Wan yang memadukan aksi heroik dengan nuansa fantasi epik. Namun di balik visualnya yang megah, film ini memiliki tantangan dalam hal kedalaman cerita. Beberapa bagian terasa tergesa-gesa dan terlalu padat dengan subplot, sehingga mengurangi fokus pada perkembangan karakter utama.
Jason Momoa masih menjadi daya tarik utama dengan karismanya yang kuat dan gaya humor yang ringan. Chemistry-nya dengan karakter Orm diperankan oleh Patrick Wilson menjadi salah satu aspek terbaik film ini, karena menghadirkan dinamika saudara yang kompleks antara rivalitas dan kerjasama. Secara keseluruhan, Aquaman and the Lost Kingdom memberikan hiburan yang solid dengan aksi spektakuler dan dunia bawah laut yang menakjubkan. Madam Web merupakan film superhero produksi Sony Pictures yang berada di dalam semesta Spider-Man, namun mengambil arah yang berbeda dari film-film sebelumnya. Disutradarai oleh S.J. Clarkson, film ini mencoba menghadirkan sisi mistis dan psikologis dari dunia Marvel melalui karakter Cassandra Webb, seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Secara konsep, Madam Web menawarkan sesuatu yang menarik, kisah tentang kekuatan supranatural yang berhubungan dengan takdir, waktu dan pilihan hidup. Dakota Johnson sebagai pemeran utama berhasil menampilkan karakter yang tenang namun penuh misteri, meskipun beberapa penonton merasa kurang terhubung secara emosional dengan perjalanannya. Unsur visual yang digunakan untuk menggambarkan pandangan masa depan cukup kreatif, dengan efek yang menggambarkan distorsi waktu dan realitas yang terpecah. Namun dari sisi alur dan penceritaan, film ini terasa tidak seimbang. Tempo narasi yang lambat di awal membuat beberapa bagian tampak kehilangan intensitas. Meskipun ada usaha untuk membangun ketegangan dan hubungan antar karakter, beberapa dialog terdengar datar dan kurang mendalam. Film ini juga terlihat kesulitan menentukan fokusnya, apakah ingin menjadi film superhero, thriller psikologis atau drama tentang nasib dan kekuatan batin. Dari sisi sinematografi, Madam Web cukup memukau dengan nuansa gelap dan atmosfer misterius yang sesuai dengan tema. Musik latar juga membantu membangun suasana tegang. Sayangnya naskah dan penyusunan karakter pendukung belum cukup kuat untuk memberikan dampak emosional yang signifikan. The Marvels tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kisah Captain Marvel yang mempertemukan 3 pahlawan wanita dalam satu alur besar, yaitu Carol Danvers atau Captain Marvel, Monica Rambeau dan Kamala Khan. Film ini diarahkan oleh Nia Da Costa dan menjadi salah satu proyek ambisius Marvel Studios yang mencoba menggabungkan elemen aksi luar angkasa dengan drama emosional, serta dinamika tim yang segar. Dari segi visual, The Marvels menampilkan sinematografi yang menawan dengan efek khusus yang memanjakan mata. Adegan pertempuran di luar angkasa, teleportasi antar galaksi dan penggunaan kekuatan cahaya dibuat dengan sangat energik. Namun di balik tampilan spektakuler itu, film ini tetap berusaha memberi ruang pada hubungan antar karakter yang menjadi inti ceritanya. Interaksi antara 3 tokoh utama menghadirkan keseimbangan antara ketegangan dan humor, menjadikannya terasa lebih ringan dibanding film Marvel sebelumnya yang cenderung serius. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada chemistry para pemeran. Brie Larson, Teyonah Parris dan Iman Vellani tampil dengan karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Karakter Kamala Khan memberi nuansa remaja yang ceria dan penuh semangat, sementara Monica membawa kedalaman emosional yang kuat, dan Carol tetap menjadi figur tangguh yang memikul beban besar sebagai pahlawan galaksi. Meski begitu, film ini tidak lepas dari kelemahan. Beberapa bagian terasa terburu-buru dan pengembangan villain kurang mendalam, sehingga motivasi antagonis tidak terlalu kuat. Namun secara keseluruhan, The Marvels berhasil memberikan hiburan yang seru, berwarna, dan penuh semangat kolaborasi. Blue Beetle tahun 2024 adalah salah satu film superhero DC yang menghadirkan nuansa segar dalam dunia sinematik mereka. Disutradarai oleh Angel Manuel Soto, film ini memperkenalkan Jaime Reyes, seorang pemuda Meksiko-Amerika yang secara tak sengaja mendapatkan kekuatan luar biasa setelah bersatu dengan artefak alien bernama Scarab. Kisahnya berfokus pada perjalanan Jaime dalam memahami kekuatan barunya, sekaligus menghadapi konflik antara tanggung jawab, keluarga, dan identitas dirinya sendiri. Film ini menonjol karena berhasil memadukan aksi superhero dengan elemen budaya Latin yang kuat. Kehadiran keluarga Jaime menjadi pusat emosional cerita, menghadirkan kedekatan dan humor yang membuat penonton merasa terhubung secara emosional. Berbeda dari banyak film superhero lain yang cenderung fokus pada aksi semata, Blue Beetle memberikan ruang bagi karakter utama untuk tumbuh dan mencari makna dari kekuatan yang dimilikinya. Secara visual, film ini tampil memukau. Efek CGI untuk kostum Blue Beetle terlihat detail dan realistis, menampilkan perpaduan teknologi dan biologi alien yang futuristik.
Adegan aksi dikemas dengan ritme cepat namun tetap jelas, memberi kepuasan visual tanpa terasa berlebihan. Musik latar dan sinematografi juga mendukung suasana, memperkuat kesan heroik dan emosional yang dibangun sepanjang cerita. Dari segi pesan, Blue Beetle mengangkat tema penting tentang identitas, keluarga, dan keberanian untuk menentukan arah hidup sendiri. The Crow berusaha menghidupkan kembali intensitas gotik dari versi asli tahun 1994. The Crow 2024 menyajikan kisah balas dendam yang visualnya gelap dan berdarah, namun gagal menarik emosi penontonnya. Dengan Bill Skarsgård sebagai Eric Draven dan FKE Twigs sebagai Shelley, film ini dimulai dengan menarik. Dua jiwa yang terluka bertemu di pusat rehabilitasi, melarikan diri dari institusi tersebut, dan jatuh cinta secara mendalam, hanya untuk dibunuh secara brutal ketika masa lalu gelap Shelley dan seorang bos kejahatan yang kejam saling bersinggungan. Pengaturan ini menjanjikan, mencerminkan inti cinta dan kehilangan dari film asli. Namun, saat unsur balas dendam supranatural mulai berperan, kelemahan film ini menjadi jelas. Versi Draven yang diperankan Skarsgård memang secara fisik menakutkan, tetapi secara emosional jauh, seperti yang dicatat seorang kritikus, lebih seperti patung tanah liat yang murung, dibandingkan dengan pesona lentur versi asli. Roger Ebert, kimia antara pemeran utama tipis, tempo lambat di paruh pertama, dan narasi yang berubah nada dengan cara yang membingungkan daripada mengangkat. Di mana film ini mendapat beberapa poin, adegan akhir, terutama urutan opera house yang dipuji, melepaskan aksi visceral dan adegan berdarah. Dan dunia yang diimajinasikan ulang, basah kuyup, kotor, dan tenggelam dalam ketakutan supranatural, menunjukkan para pembuat film bertujuan untuk suasana dan gaya, meski tidak selalu substansi. Pada akhirnya, meskipun The Crow terasa seperti remake yang salah perhitungan, film ini memiliki elemen-elemen thriller balas dendam yang layak menjadi kultus, tetapi kekurangan kohesi, tarikan emosional, dan keaslian yang diperlukan untuk membenarkan keberadaannya. Kraven the Hunter. Film Kraven the Hunter menjadi salah satu upaya terbaru Sony untuk memperluas Spider-Man universe miliknya, dengan menyoroti salah satu musuh paling ikonik dari sang manusia laba-laba. Disutradarai oleh J.C. Chandor, film ini menampilkan Aaron Taylor Johnson sebagai Sergei Kravinov, seorang pemburu legendaris yang memiliki ambisi untuk menjadi predator terhebat di dunia. Dari sisi visual, film ini tampil sangat kuat. Aksi dan sinematografinya menonjolkan nuansa brutal dan realistis, memperlihatkan dunia yang kelam namun estetis. Adegan pertempuran terasa intens, menampilkan kekuatan dan kemampuan Kraven secara mendetail, termasuk sisi liarnya yang hampir menyerupai binatang. Efek praktikal yang digunakan membuat setiap adegan pertarungan terasa nyata dan mendebarkan. Dari segi cerita, Kraven the Hunter mencoba menggali sisi psikologis karakter utama dengan cukup mendalam. Film ini tidak sekadar menampilkan sosok anti-hero yang memburu musuh, tetapi juga memperlihatkan pergulatan batin Sergei terhadap masa lalunya, keluarganya, dan obsesinya terhadap kekuatan. Namun, sebagian penonton mungkin merasa bahwa narasi film ini kurang seimbang, terutama karena perkembangan karakter pendukung terasa terburu-buru, dan beberapa subplot tidak mendapatkan penutupan yang kuat. Morbius 2. Film Morbius 2 melanjutkan kisah antihero vampir dari Marvel Universe, menampilkan kembali Jared Leto sebagai Dr. Michael Morbius. Sequel ini mencoba memperbaiki kekurangan film pertamanya dengan alur yang lebih gelap, intens, dan berfokus pada konflik batin sang tokoh utama. Cerita kali ini menyoroti perjuangan Morbius dalam mengendalikan haus darahnya, sambil menghadapi ancaman baru yang muncul dari eksperimen genetika serupa. Secara naratif, film ini menunjukkan peningkatan dengan menghadirkan elemen misteri dan aksi yang lebih matang. Karakter Morbius digambarkan lebih manusiawi, terjebak antara keinginan untuk menebus kesalahan dan dorongan naluri vampir yang terus menguasai dirinya. Sutradara membawa tone yang lebih serius dan atmosfer gotik yang kuat, menghadirkan nuansa horor sains yang menegangkan tanpa terlalu mengandalkan efek visual berlebihan. Dari sisi teknis, sinematografi dan desain produksinya lebih terarah, menampilkan kota malam yang suram namun menawan. Musik latar yang gelap turut memperkuat kesan tragis dan misterius dari karakter utama. Aksi pertarungan kali ini juga tampak lebih realistis dan sinematik, memperlihatkan kemampuan Morbius dengan efek visual yang lebih halus dibandingkan film pertama. Namun, meskipun ada perbaikan dari segi visual dan karakterisasi,
film ini masih menghadapi kritik pada bagian naskah yang terkadang terasa datar dan kurang menggali potensi konflik emosional antar tokoh. Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse merupakan sequel yang melampaui ekspektasi dari film pertamanya. Film ini tidak hanya memperluas dunia multiverse Spider-Man, tetapi juga memperdalam emosi, karakterisasi, dan kompleksitas ceritanya. Miles Morales kembali sebagai pusat kisah, menghadapi tantangan yang lebih besar ketika ia terseret ke dalam jaringan multiverse yang lebih luas dan berbahaya. Ceritanya tidak sekadar tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, melainkan juga tentang identitas, tanggung jawab, dan pilihan hidup yang sulit. Secara visual film ini adalah mahakarya animasi. Setiap dunia yang dikunjungi memiliki gaya seni yang unik, menggambarkan perbedaan karakter dan suasana dengan cara yang sangat kreatif. Transisi antar dimensi dilakukan dengan teknik animasi yang memukau, memadukan berbagai gaya ilustrasi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam film superhero. Musik dan desain suara juga memperkuat atmosfer, membuat penonton benar-benar tenggelam dalam perjalanan epik Miles dan kawan-kawan Spider-Verse lainnya. Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah pengembangan karakternya. Miles tidak hanya berkembang sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai individu yang berjuang memahami perannya dalam dunia yang luas dan penuh konsekuensi. Hubungan antara Miles dan Gwen Stacy terasa emosional dan realistis, menambah lapisan kedalaman pada narasi yang sudah kompleks. Secara keseluruhan, Across the Spider-Verse berhasil menjadi film superhero yang penuh inovasi, emosional dan berani. Ceritanya matang, visualnya menakjubkan, dan pesan moralnya kuat tanpa terasa menggurui. The Flash. Film The Flash menjadi salah satu film superhero yang paling dinantikan dari DC Universe, terutama karena menandai upaya besar DC untuk meriset dan menyegarkan kembali seluruh lini filmnya. Disutradarai oleh Andy Muschietti, film ini menghadirkan Ezra Miller sebagai Barry Allen, yang berusaha mengubah masa lalu dengan kembali ke waktu ketika ibunya masih hidup. Namun keputusan itu justru menciptakan kekacauan besar dalam ruang dan waktu. Dari segi cerita, The Flash menggabungkan elemen drama emosional dan petualangan multiverse dengan cukup efektif. Film ini berani menampilkan versi alternatif dari karakter-karakter ikonik, termasuk kemunculan kembali Michael Keaton sebagai Batman, yang menjadi salah satu aspek paling disukai penggemar. Walau plotnya terasa kompleks, narasi utamanya tetap berfokus pada dilema moral Barry tentang kehilangan, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap takdir. Secara visual, film ini menyajikan efek khusus yang mengesankan, meski beberapa adegan CGI masih menuai kritik karena terlihat kurang halus. Namun, desain adegan kecepatan dan manipulasi waktu berhasil membawa sensasi intens yang sesuai dengan kekuatan utama sang tokoh. Musik latar juga mendukung emosi film dengan baik, terutama dalam momen-momen klimaks. Dari sisi akting, Ezra Miller menampilkan performa yang cukup kuat dengan menonjolkan sisi rapuh dan emosional Barry Allen. Namun sebagian penonton menganggap film ini terlalu bergantung pada nostalgia dan referensi masa lalu DC, daripada menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. My Hero Academia The Movie. Film My Hero Academia The Movie kembali membawa penonton ke dunia para pahlawan muda yang berjuang mempertahankan keadilan di tengah ancaman baru yang mengancam keseimbangan dunia. Kali ini cerita berfokus pada Deku dan teman-temannya dari kelas 1A yang terjebak dalam situasi krisis global setelah munculnya teknologi misterius yang mampu meniru kekuatan quirk siapapun dengan sempurna. Ancaman ini tidak hanya menguji kemampuan mereka secara fisik, tetapi juga moralitas dan keyakinan mereka terhadap arti menjadi pahlawan sejati. Dari segi visual, film ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan film sebelumnya. Animasi buatan studio Bones terlihat lebih detail, dinamis dan spektakuler, terutama dalam adegan pertempuran besar, yang terasa intens dan emosional. Setiap gerakan karakter ditampilkan dengan presisi, sementara desain latar dan pencahayaan menambah kedalaman visual yang memukau di layar lebar. Musik latar yang epik juga memperkuat suasana heroik dan mendramatisasi setiap momen penting tanpa terasa berlebihan. Secara naratif, My Hero Academia The Movie berhasil menyeimbangkan aksi dan emosi. Penulis naskah memberikan ruang bagi perkembangan karakter, terutama hubungan antara Deku, Bakugo, dan Todoroki yang semakin matang. Konflik utama juga membawa pesan kuat tentang tanggung jawab, persahabatan, dan pengorbanan yang menjadi inti dari seri ini. Namun beberapa penonton mungkin merasa bagian tengah cerita
sedikit melambat akibat fokus berlebihan pada dialog filosofis. Deadpool 2. Deadpool 2 adalah film superhero Amerika yang dirilis pada tahun 2018, merupakan sequel dari film Deadpool tahun 2016. Film ini disutradarai oleh David Leitch, yang sebelumnya dikenal lewat karya penuh aksi seperti John Wick dan Atomic Blonde. Tokoh utamanya Wade Wilson alias Deadpool dan kembali diperankan oleh Ryan Reynolds. Film ini menggabungkan unsur aksi, komedi gelap, serta parodi terhadap genre superhero pada umumnya, dan menjadikannya salah satu film paling unik di jagat sinema Marvel. Cerita dimulai dengan Wade Wilson, yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran internasional. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika kekasihnya Vanessa yang diperankan oleh Morena Baccarin terbunuh oleh sekelompok penjahat. Terpuruk dan kehilangan arah, Wade mencoba bunuh diri tetapi diselamatkan oleh Colossus anggota X-Men. Ia kemudian dibawa ke markas X-Men, di mana ia setuju untuk membantu mereka dalam sebuah misi. Secara tematik, Deadpool 2 tidak hanya menghadirkan aksi brutal dan komedi nyeleneh, tetapi juga menggali tema keluarga, pengorbanan, dan penebusan diri. Film ini memperlihatkan perkembangan karakter Wade Wilson dari sosok egois menjadi seseorang yang memahami arti memiliki keluarga, meskipun dalam bentuk yang tidak konvensional. The Toxic Avenger. The Toxic Avenger tahun 2024 merupakan reboot dari film kultus legendaris tahun 1984 karya Lloyd Kaufman. Versi terbaru ini disutradarai oleh Macon Blair dan dibintangi oleh Peter Dinklage, Elijah Wood, dan Kevin Bacon. Film ini tetap mempertahankan roh aslinya yang kental dengan satir sosial, kekerasan absurd, serta humor gelap, namun dikemas dengan gaya visual modern yang lebih bergaya dan sinematik. Cerita berpusat pada Winston Gus, seorang petugas kebersihan yang hidupnya hancur akibat penyakit dan sistem korporat yang korup. Setelah mengalami kecelakaan dengan bahan kimia beracun, ia berubah menjadi sosok mutan kuat dengan penampilan menjijikan namun berhati heroik. Dari sinilah perjalanan berdarah dan brutalnya sebagai The Toxic Avenger dimulai, menegakkan keadilan di dunia yang busuk oleh ketamakan. Film ini berhasil menyeimbangkan unsur nostalgia dan pembaruan. Macon Blair menghadirkan ton yang lebih gelap namun tetap mempertahankan unsur parodi khas Troma. Efek visualnya terasa over the top dan sengaja berlebihan, menciptakan sensasi antara geli dan ngeri dalam waktu bersamaan. Peter Dinklage memberikan performa yang kuat dan emosional, membawa kedalaman pada karakter yang sebelumnya hanya dikenal lewat kekacauan dan tawa konyol. Sementara itu, penampilan Elijah Wood sebagai antagonis eksentrik memberikan nuansa menyeramkan yang unik, dan Kevin Bacon tampil meyakinkan sebagai simbol korupsi modern. Musik dan sinematografi film ini memperkuat atmosfer punk horor yang liar dan tak terduga. Samaritan 2. Film Samaritan 2 kembali menghadirkan Sylvester Stallone dalam peran legendaris sebagai Joe Smith, sang pahlawan tua yang hidup di dunia kelam penuh kejahatan. Sequel ini melanjutkan kisah dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 2022, namun dengan skala yang lebih besar dan atmosfer yang lebih gelap. Sutradara Julius Avery kembali memadukan elemen superhero dengan drama manusia, menghadirkan konflik yang lebih emosional dan intens. Kisahnya berfokus pada kebangkitan kembali kejahatan di kota Granite City setelah identitas Samaritan mulai diketahui publik. Joe yang telah mencoba hidup damai, dipaksa keluar dari persembunyiannya ketika muncul sosok peniru baru yang mengaku sebagai penerus Samaritan. Ketegangan meningkat saat kota terjebak dalam perang moral antara kebenaran dan balas dendam, sementara Joe harus berhadapan dengan masa lalunya yang penuh penyesalan. Secara visual, Samaritan 2 tampil lebih matang dengan sinematografi bergaya noir dan efek visual yang lebih realistis. Aksi fisik yang disajikan Stallone terasa brutal namun tetap emosional, memperlihatkan bahwa meski usia tak muda lagi, kekuatannya sebagai karakter utama masih sangat meyakinkan. Musik latar yang gelap dan atmosferik juga memperkuat kesan suram yang menjadi ciri khas film ini. Yang membuat Samaritan 2 menarik bukan hanya adegan aksinya, melainkan eksplorasi mendalam terhadap tema penebusan dan ketakutan akan menjadi monster dalam diri sendiri. Film ini menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan sekadar soal kekuatan, tetapi juga tentang pilihan moral dalam menghadapi kegelapan. Morbius Resurrection. Morbius Resurrection hadir sebagai upaya Sony untuk menghidupkan kembali karakter anti-hero vampir dari Marvel Universe setelah film pertamanya yang mendapat kritik keras.
Disutradarai oleh Daniel Espinosa, film ini mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu dengan pendekatan yang lebih gelap, emosional, dan penuh konflik batin. Jared Leto kembali memerankan Dr. Michael Morbius, kali ini dengan karakterisasi yang lebih matang dan mendalam. Kisahnya berfokus pada perjuangan Morbius untuk menebus dosa masa lalunya sekaligus mencari cara untuk mengendalikan dorongan haus darah yang terus menghantuinya. Film ini menampilkan dinamika menarik antara rasa kemanusiaan dan sisi monster yang tumbuh di dalam dirinya. Alur cerita dibuat lebih fokus dan padat, tidak terlalu bergantung pada efek visual berlebihan seperti film sebelumnya, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan karakter dan atmosfer kelam yang khas. Secara visual, Resurrection jauh lebih kuat dibanding pendahulunya. Sinematografi yang gelap dengan palet warna biru dan merah darah memperkuat nuansa gotik serta rasa kesepian Morbius. Musik latar juga memainkan peran penting, menghadirkan suasana menegangkan sekaligus tragis yang mengiringi setiap langkah sang vampir ilmuwan. Namun meski lebih solid, film ini masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam penulisan dialog yang kadang terasa klise dan pembangunan karakter pendukung yang kurang mendalam. Meski begitu, Morbius Resurrection berhasil menunjukkan potensi besar karakter ini di dunia Sony Spider-Man Universe. Dengan akhir yang menggantung dan penuh misteri, film ini membuka peluang besar untuk kisah lanjutan yang lebih gelap dan ambisius. Gen V tahun 2024 merupakan spin-off dari serial populer The Boys yang menghadirkan dunia para superhero dengan cara yang jauh lebih gelap, brutal, dan penuh intrik moral. Berbeda dari kisah utama yang berfokus pada konflik antara pahlawan super dan pihak antihero, Gen V menggali lebih dalam dunia pendidikan para calon pahlawan di Godolphin University, tempat di mana generasi muda dengan kekuatan super ditempa, bukan untuk kebaikan, melainkan untuk kepentingan komersial dan politik vote internasional. Serial ini tampil berani dengan atmosfer yang intens, memadukan aksi berdarah dengan drama psikologis yang kuat. Karakter utamanya para mahasiswa super dengan latar belakang beragam, menjadi simbol dari ambisi, trauma dan manipulasi sistem yang menekan mereka sejak dini. Tema tentang kekuasaan, eksploitasi dan pencarian jati diri dieksplorasi dengan tajam, menjadikan Gen V lebih dari sekadar tontonan superhero biasa, ini adalah kritik sosial terhadap dunia hiburan, media dan korporasi. Secara visual, Gen V menampilkan sinematografi yang solid dengan efek praktikal, dan CGI yang mendukung kesan realistis dalam setiap adegan kekerasan dan kekacauan. Musik latar yang dinamis memperkuat nuansa gelap dan emosional di setiap episode. Performanya pun luar biasa, para aktor muda menunjukkan kemampuan akting yang kuat, mampu membawa karakter mereka terasa hidup dan kompleks. Secara keseluruhan, Gen V adalah tontonan yang mengguncang dan segar. Ia berhasil memperluas semesta The Boys dengan gaya yang lebih muda, namun sama tajamnya dalam menyindir moralitas superhero modern. Invincible Season 2. Invincible Season 2 melanjutkan kisah brutal dan emosional dari serial animasi superhero, yang sukses mengguncang dunia sejak musim pertamanya. Serial ini tetap mempertahankan keseimbangan sempurna antara drama keluarga, kekerasan berdarah, dan eksplorasi moralitas para pahlawan super. Musim kedua membawa penonton lebih dalam ke perjalanan Mark Grayson, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan ayahnya yaitu Omni-Man, serta perjuangan untuk menemukan jati diri dan tanggung jawabnya sebagai Invincible. Cerita di musim ini terasa lebih gelap dan kompleks. Konflik batin Mark digambarkan dengan sangat manusiawi antara ingin menjadi pahlawan sejati, dan takut mengulangi kesalahan ayahnya. Pertarungan yang muncul bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, karena setiap keputusan Mark memiliki dampak besar terhadap dunia di sekitarnya. Dari sisi produksi, animasinya meningkat pesat dengan detail visual yang lebih tajam dan koreografi pertarungan yang spektakuler. Setiap adegan laga disajikan dengan intensitas tinggi, sementara musik dan atmosfernya memperkuat tensi naratif yang mendalam. Pengisi suara seperti Steven Yeun, Sandra Oh dan J.K. Simmons kembali tampil luar biasa, memberikan kedalaman emosional yang membuat karakter-karakter terasa hidup dan realistis. Black Panther: Wakanda Forever. Black Panther: Wakanda Forever merupakan sequel yang ditunggu-tunggu dari Marvel Studios, melanjutkan kisah Wakanda setelah kehilangan T'Challa. Film ini membawa penonton pada perjalanan emosional dan penuh perjuangan, menghadirkan dinamika baru dalam kerajaan Wakanda yang sedang beradaptasi dengan kepemimpinan baru. Salah satu kekuatan utama film ini adalah cara sutradara menangani tema kehilangan dan warisan.
Cerita tidak hanya fokus pada aksi dan efek visual, tetapi juga pada kedalaman karakter, menghadirkan proses berduka yang realistis bagi penduduk Wakanda. Karakter seperti Shuri diperlihatkan dengan pertumbuhan emosional yang signifikan, menampilkan kekuatan dan kelemahan mereka dengan sangat manusiawi. Secara visual, film ini tetap memukau. Desain produksi, kostum dan efek Shuri menghadirkan Wakanda dengan estetika futuristik yang tetap akrab bagi penggemar film pertama. Pertempuran dan adegan aksi disajikan dengan koreografi yang dinamis, mempertahankan intensitas tanpa mengorbankan alur cerita. Selain itu, soundtrack dan skor musik mendukung nuansa emosional film dengan baik, memperkuat momen-momen penting tanpa terasa berlebihan. Dialog dan interaksi antar karakter terasa natural dan mengalir, memberikan keseimbangan antara drama, humor, dan aksi. Namun beberapa penonton mungkin merasa alur cerita terkadang padat dengan banyak subplot, sehingga beberapa momen karakter minor kurang mendapat perhatian. Guardians of the Galaxy Vol. 3. Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 karya James Gunn ini menjadi penutup trilogi yang sangat emosional bagi tim penjaga galaksi kesayangan para penggemar Marvel. Jika dua film sebelumnya lebih menonjolkan humor dan aksi luar angkasa yang seru, kali ini Gunn menghadirkan sesuatu yang jauh lebih personal dan kelam, namun tetap penuh kehangatan dan makna. Cerita berfokus pada Rocket Raccoon, karakter yang selama ini sering menjadi sumber tawa, namun ternyata menyimpan masa lalu yang tragis. Melalui kilas balik yang penuh emosi, penonton diajak menyelami bagaimana Rocket diciptakan oleh The High Evolutionary, seorang ilmuwan gila yang terobsesi menciptakan dunia yang sempurna. Trauma dan penderitaan Rocket menjadi pusat emosi film ini, membuatnya terasa lebih manusiawi dibanding banyak karakter manusia di MCU. Sementara itu Peter Quill masih berjuang menerima kehilangan Gamora versi lamanya. Hubungan antara mereka yang kini berubah menciptakan dinamika emosional yang menarik. Gamora yang sekarang bukan lagi sosok yang jatuh cinta pada Quill, melainkan versi alternatif yang keras dan sinis, memberikan warna baru pada hubungan antar anggota tim. Kekuatan utama film ini terletak pada keseimbangan antara drama, aksi, dan humor khas Guardians of the Galaxy. Setiap karakter dari Drax, Nebula, Mantis hingga Groot mendapat porsi cerita yang pas. Gunn berhasil menulis naskah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menutup perjalanan para karakter dengan cara yang memuaskan. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ant-Man and the Wasp: Quantumania merupakan film ketiga dalam seri Ant-Man dan menjadi pembuka fase kelima Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Peyton Reed, film ini kembali menghadirkan Paul Rudd sebagai Scott Lang, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, serta menampilkan kembali karakter Hank Pym dan Janet Van Dyne. Namun yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan musuh besar baru MCU, Kang the Conqueror, yang diperankan dengan penuh intensitas oleh Jonathan Majors. Cerita dimulai dengan kehidupan tenang Scott setelah peristiwa Avengers Endgame. Ia menulis buku tentang pengalamannya sebagai pahlawan, sementara hubungannya dengan putrinya yaitu Cassie mulai kembali membaik. Namun keadaan berubah drastis ketika Cassie tanpa sengaja membuka sinyal ke alam kuantum, yang kemudian menyedot seluruh keluarga mereka ke dalam dimensi misterius tersebut. Di sanalah mereka bertemu berbagai makhluk aneh, kota-kota kuantum futuristik dan tentu saja Kang. Film ini menampilkan dunia visual yang luar biasa menakjubkan. Alam kuantum digambarkan sebagai dimensi penuh warna, organisme aneh dan teknologi luar biasa, seolah memadukan gaya Star Wars dan Doctor Strange. Efek visualnya memukau, menjadikan Quantumania sebagai salah satu film MCU dengan eksplorasi dunia lain paling kreatif sejauh ini. Namun dari sisi cerita, film ini menuai pro dan kontra. Alurnya terkadang terasa terburu-buru, dan pengembangan karakter selain Scott dan Kang terasa kurang mendalam. Flash. Film The Flash merupakan salah satu proyek paling ambisius dalam semesta DC Extended Universe. Disutradarai oleh Andy Muschietti dan dibintangi oleh Ezra Miller sebagai Barry Allen, film ini tidak hanya menghadirkan kisah superhero penuh aksi, tetapi juga menyuguhkan tema emosional tentang kehilangan, pilihan dan konsekuensi dari mengubah waktu. Ceritanya berpusat pada Barry Allen yang mencoba menggunakan kekuatan kecepatan supernya untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan ibunya yang terbunuh. Namun tindakannya itu justru menyebabkan kekacauan di garis waktu, menciptakan realitas baru yang menghapus keberadaan beberapa pahlawan, dan memunculkan versi lain dari dirinya sendiri. Dari sinilah dimulai petualangan multiverse yang membawa Barry bertemu dengan Batman versi Michael Keaton, salah satu momen paling nostalgik, dan dinantikan oleh penggemar DC.
Dari sisi visual, The Flash menawarkan efek CGI yang spektakuler, meski beberapa adegannya sempat menuai kritik, karena terlihat kurang halus. Namun, adegan kecepatan super dan perjalanan waktu, digarap dengan imajinasi yang luas, memberikan pengalaman sinematik yang menegangkan, dan penuh warna. Soundtrack yang intens, serta ritme penyutradaraan Muschietti, menjaga film tetap dinamis dari awal hingga akhir. Yang membuat The Flash menonjol bukan hanya aksinya, tetapi juga kedalaman emosinya. Ezra Miller memberikan performa yang kuat dan manusiawi, memperlihatkan sisi rapuh Barry yang terjebak antara cinta dan rasa bersalah. Hubungannya dengan sang ibu menjadi inti emosional film ini, menghadirkan momen-momen yang menyentuh di tengah hiruk-pikuk dunia superhero. Shazam! Fury of the Gods. Shazam! Fury of the Gods adalah sequel dari film Shazam tahun 2019 yang kembali disutradarai oleh David F. Sandberg dan dibintangi oleh Zachary Levi sebagai pahlawan super yang kocak dan penuh semangat Shazam. Film ini melanjutkan kisah Billy Batson dan teman-temannya yang kini telah menjadi keluarga pahlawan super. Namun mereka dihadapkan pada ancaman baru dari tiga Daughters of Atlas Hespera, Calypso dan Antea, yang datang untuk menuntut balas atas kekuatan para dewa yang dicuri manusia. Sejak awal, film ini langsung menampilkan aksi dan humor khas Shazam yang ringan, namun tetap seru. Keunggulan utama film ini terletak pada keseimbangan antara komedi, kekuatan keluarga, dan adegan aksi superhero. Zachary Levi kembali tampil menawan sebagai Shazam, membawa energi ceria, dan kepribadian kekanak-kanakan yang menjadi ciri khas karakter tersebut. Interaksi antara anggota keluarga Shazam juga menjadi daya tarik utama, mereka berdebat bercanda, namun tetap bersatu menghadapi bahaya. Dari sisi visual, Fury of the Gods menghadirkan efek CGI yang solid, dan beberapa adegan pertarungan yang cukup spektakuler, terutama di babak akhir. Desain makhluk-makhluk mitologi seperti naga dan monster juga terasa kreatif dan megah. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa film ini terkadang terasa terlalu padat dan terburu-buru dalam pengembangan karakter para penjahatnya. Meskipun Helen Mirren dan Lucy Liu tampil meyakinkan, motivasi mereka kurang digali mendalam, sehingga konflik utama terasa agak datar di beberapa bagian. Tema utama film ini tetap konsisten dengan film pertamanya, pentingnya keluarga, kepercayaan diri, dan tanggung jawab atas kekuatan yang dimiliki. Marvels. Film The Marvels merupakan kelanjutan dari Captain Marvel tahun 2019, sekaligus bagian penting dalam fase kelima Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Nia DaCosta, film ini menghadirkan kembali Brie Larson sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel, bersama dua karakter baru yang mencuri perhatian, Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, dan Iman Vellani sebagai Kamala Khan alias Miss Marvel. Kolaborasi ketiganya menjadi inti kekuatan dan dinamika cerita yang penuh aksi, humor serta emosi. Ceritanya dimulai ketika kekuatan ketiga pahlawan ini tiba-tiba saling terhubung. Setiap kali mereka menggunakan kekuatannya, posisi mereka saling tertukar di ruang dan waktu. Fenomena ini membawa mereka ke dalam misteri besar yang terkait dengan Kree dan kerusakan di alam semesta akibat tindakan Carol di masa lalu. Dari sinilah muncul tokoh antagonis baru bernama Dar-Benn, seorang pemimpin Kree yang bertekad memulihkan kejayaan bangsanya dengan cara yang kejam. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada interaksi antara ketiga pemeran utama. Chemistry antara Brie Larson, Teyonah Parris dan Iman Vellani terasa natural dan menyegarkan. Kamala Khan membawa nuansa ringan dan humor remaja yang lucu, sementara Monica memberikan kedalaman emosional melalui konflik pribadinya dengan Carol. Nia DaCosta berhasil menyeimbangkan ketiganya dengan tempo yang cepat dan energik, membuat film ini terasa lebih hidup dibandingkan beberapa film MCU sebelumnya yang terlalu serius. Secara visual, The Marvels tetap mempertahankan kualitas tinggi khas Marvel. Efek visual dan adegan pertarungan luar angkasa terlihat memukau, terutama saat ketiganya bertukar posisi secara spontan dalam pertarungan. Namun durasi film yang relatif singkat membuat beberapa subplot terasa tergesa-gesa, dan tidak terlalu dieksplorasi dalam. The Batman. Film The Batman, yang disutradarai oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh Robert Pattinson, menghadirkan versi terbaru dari sang Dark Knight yang lebih kelam, realistis dan penuh misteri. Berbeda dari adaptasi sebelumnya, film ini menampilkan sisi Bruce Wayne yang masih muda, emosional, dan belum sepenuhnya memahami beban sebagai pelindung Gotham. Reeves dengan berani mengubah arah cerita menjadi sebuah film detektif noir, di mana Batman benar-benar berperan sebagai penyelidik kejahatan, bukan sekadar pahlawan bertopeng yang bertarung di malam hari.
Ceritanya berpusat pada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh The Riddler, seorang kriminal jenius yang meninggalkan teka-teki dan pesan moral untuk mengungkap korupsi besar di Gotham City. Sepanjang film, Batman bekerja sama dengan Letnan James Gordon untuk mengurai misteri itu. Di sisi lain, sosok Catwoman muncul dengan karakter yang kuat dan misterius, memberi warna emosional, serta chemistry yang menarik dengan Batman. Atmosfer film ini begitu gelap dan intens, diperkuat oleh sinematografi Greg Fraser, yang menggunakan pencahayaan redup dan palet warna dingin untuk menggambarkan Gotham sebagai kota penuh dosa. Musik garapan Michael Giacchino juga menambah ketegangan dan nuansa epik, dengan tema utama yang berat dan menghantui. Robert Pattinson memberikan interpretasi Bruce Wayne yang berbeda dari pendahulunya. Ia tampil lebih pendiam, introspektif dan rapuh secara emosional, mencerminkan trauma masa lalu yang belum sembuh. Ini bukan Batman yang gagah dan flamboyan, tetapi sosok manusia yang tersiksa oleh rasa bersalah dan obsesi akan keadilan. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang disutradarai oleh Sam Raimi, menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam Marvel Cinematic Universe. Dirilis pada tahun 2022, film ini melanjutkan kisah Stephen Strange setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, dengan membawa penonton ke dalam perjalanan lintas dimensi yang penuh kekacauan, keajaiban dan kegelapan. Kisahnya berfokus pada Dr. Strange, yang berusaha melindungi seorang gadis muda bernama America Chavez, yang memiliki kemampuan untuk berpindah antar semesta. Namun ancaman utama datang dari Wanda Maximoff alias Scarlet Witch yang kini dikuasai oleh Darkhold, kitab sihir gelap yang menjerumuskannya dalam obsesi untuk menemukan anak-anaknya di realitas lain. Dari sinilah konflik emosional dan epik antara dua karakter kuat Marvel ini bermula. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada arah sinematik Sam Raimi. Ia berhasil membawa sentuhan horor dan gaya khasnya yang pernah terlihat dalam Evil Dead ke dalam dunia Marvel. Beberapa adegan bahkan menampilkan atmosfer menyeramkan dan visual yang mengingatkan pada film horor klasik, membuat Multiverse of Madness terasa berbeda dari film superhero biasanya. Penggunaan efek visual sangat memukau, dari pertempuran sihir hingga perjalanan antar realitas yang penuh warna dan imajinatif. Namun film ini tidak lepas dari kekurangan. Alur ceritanya kadang terasa terburu-buru, terutama bagi penonton yang tidak mengikuti serial WandaVision, karena banyak emosi Wanda yang berakar dari peristiwa di sana. Thor: Love and Thunder. Film Thor: Love and Thunder merupakan film keempat dalam seri Thor, dan bagian dari Marvel Cinematic Universe, fase keempat. Disutradarai oleh Taika Waititi, film ini kembali menampilkan Chris Hemsworth sebagai dewa petir, dengan gaya khas yang menggabungkan aksi spektakuler dan komedi absurd. Namun di balik warna-warni dan tawa yang disuguhkan, film ini juga mencoba menggali sisi emosional sang pahlawan yang mulai mencari jati diri, setelah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Cerita dimulai setelah peristiwa Avengers Endgame, ketika Thor memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual bersama Guardians of the Galaxy. Namun kedamaian itu tak bertahan lama ketika muncul ancaman baru bernama Gorr the God Butcher, seorang manusia yang kehilangan imannya kepada para dewa, dan bertekad membunuh mereka semua. Thor kemudian kembali ke Asgard untuk melawan Gorr, dan di sanalah ia bertemu dengan mantan kekasihnya, yaitu Dr. Jane Foster, yang kini memegang Mjolnir dan menjadi Mighty Thor. Dari segi visual, Love and Thunder tampil sangat mencolok dan penuh warna, khas gaya Taika Waititi. Adegan pertempuran melawan Gorr di dunia abu-abu dan momen-momen penuh cahaya kosmik menjadi daya tarik visual tersendiri. Musik rock klasik dari Guns N' Roses seperti Sweet Child O' Mine memperkuat nuansa flamboyan dan nostalgia 80-an yang menjadi ciri khas film ini. Namun meski penuh hiburan, film ini menuai kritik karena dianggap terlalu mengutamakan humor dibanding kedalaman cerita. Banyak momen emosional, terutama terkait penyakit Jane Foster dan penderitaan Gorr, yang terasa kurang digali serius. Black Adam. Film Black Adam yang dirilis pada tahun 2022 merupakan bagian dari DC Extended Universe dan disutradarai oleh Jaume Collet Serra. Film ini menampilkan Dwayne The Rock Johnson sebagai Ted Adam atau Black Adam, seorang anti-hero dengan kekuatan luar biasa yang berasal dari mitologi kuno Kahndaq. Sejak awal film ini sudah menjanjikan sesuatu yang berbeda dari kisah superhero biasa, namun lebih gelap, lebih brutal, dan menyoroti dilema antara keadilan dan balas dendam. Cerita Black Adam dimulai dengan legenda tentang seorang budak yang diberi kekuatan para dewa dan menjadi pelindung rakyatnya.
Namun kekuatan besar yang ia miliki juga menjadi kutukan ketika ia kehilangan arah dan dihukum selama ribuan tahun. Ketika akhirnya dibangkitkan kembali di era modern, Black Adam menjadi kekuatan tak terkendali yang membuat dunia terkejut. Kehadirannya memicu perhatian Justice Society of America, yang terdiri dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone dan Atom Smasher. Dwayne Johnson berhasil menampilkan sosok Black Adam dengan aura dominan dan karisma kuat. Ia bukan tipikal pahlawan baik hati, ia keras, dingin dan tidak ragu membunuh musuhnya. Penokohan inilah yang membuat film ini terasa segar dibandingkan film superhero DC sebelumnya. Pierce Brosnan juga mencuri perhatian sebagai Dr. Fate dengan kebijaksanaan dan karisma yang membuat karakter ini menjadi elemen penting dalam cerita. Dari segi visual, Black Adam menawarkan efek CGI yang megah dan adegan aksi spektakuler. Pertarungan antara Black Adam dan anggota JSA dibuat dengan intensitas tinggi dan gaya sinematik yang mengingatkan pada Man of Steel. Musik latar yang heroik menambah atmosfer epik di setiap adegan pertempuran.